Perkenalkan, nama saya Putra Sadianta dengan NIM 220210064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah desain dari yang tertua sampai sekarang ini. Desain dan seni. Apa itu desain? Jadi, desain adalah untuk mendesain sebuah desain, untuk menghasilkan sebuah desain. Hal bisa disebut sebuah desain jika hal tersebut memiliki konsep awal, lalu konsep tersebut dikerjakan dengan rencana yang sudah dibuat dengan matang dan akhirnya menghasilkan sebuah desain. Desain juga berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga bisa lebih memahami gambar, bidang, ruang, bentuk, dan lainnya. Kemudian, apa itu seni? Seni adalah apapun yang Anda katakan seni, dan seni juga adalah sesuatu yang mengunggah, menyentuh, mempesona, menggerakkan perasaan seseorang. Namun seni tidak sama bagi semua orang. Walaupun kalian menganggap seni, orang lain belum tentu demikian. Pada periode kuno karya seni patung telah ada namun terlihat tidak natural. Barulah setelah periode klasikal orang-orang Yunani belajar dari orang Mesir untuk membuat patung yang lebih realistis. Bahkan mereka belajar bagaimana cara membuat rambut yang terurai untuk memperkuat bagian leher patung, dan kakinya mulai dipisahkan untuk menjaga stabilitas. Pada periode inilah patung-patung perunggu mulai diciptakan. Pada masa kejayaan Romawi, Jenderal Theodosius membagi wilayah kerajaan menjadi dua wilayah untuk diwariskan kepada kedua putranya, yaitu Kekaisaran Romawi Barat yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Honorius, dan Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Pangeran Arcadius. Perkembangan ke Timur Tengah berkembang dimulai di Kekaisaran Bizantium. Pada periode ini, gerakan seni besar terjadi dan menciptakan seni dengan genre yang baru. Ciri dari gaya Timur Tengah sebagian besar diciptakan adalah karya seni satu dimensi. Hal ini dikarenakan ada kebijakan yang diterapkan pada saat itu yang bernama ikonoklasme, yang melarang pemujaan terhadap berhala atau patung. Abad pertengahan merupakan di mana agama Islam dan Kristen mulai berkembang pesat di Eropa. Pada periode ini, seni agak sedikit kaku dan dibatasi. Pada periode ini, atau yang sering disebut juga periode kelahiran atau kebangkitan kembali, hal ini dicirikan awalnya seni difokuskan pada ketuhanan. Kini sisi humanis lebih ditonjolkan. Periode ini adalah periode di mana seniman yang memiliki kreativitas tinggi seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo berjaya. Salah satu lukisan portret yang paling terkenal yaitu Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Contohnya masih bisa dinikmati sampai sekarang, sekaligus menjadi bukti bahwa gaya humanisme dapat diterima kembali. Neoklasisme lahir di Roma pada pertengahan abad ke-18, namun kebenaran menyebar di seluruh Eropa. Ketika generasi pelajar seni Eropa menyelesaikan tur besar mereka dan kembali ke Italia, ke negara-negara asal mereka dengan gagasan Yunani Romawi yang baru ditemukan kembali. Ciri-ciri seni dari neoklasisme adalah penggunaan warna yang minimal, penekanan pada bidang simetri, penggunaan garis lurus, dan bentuk-bentuk geometris. Romanticism art merupakan sebuah gerakan atau aliran seni yang memfokuskan sebuah karya pada emosi dan juga pencapaian mulai dari masa lalu dan keindahan alam yang cenderung dramatik dan teatrikal. Pergeseran gaya yang kontras dari tradisi klasik yang dominan ini mencapai puncaknya sekitar tahun 1780 hingga 1830 dan terus mempengaruhi dunia seni hingga saat ini. Sejarah kemunculan aliran romantisme dipengaruhi oleh adanya revolusi industri yang mulai meninggalkan kealamian dunia dan juga destruktif terhadap lingkungan. Walaupun belum dikategorikan sebagai seni modern, tapi aliran romantisme telah
melawan gerakan seni klasik yang sudah mapan sebelumnya. Karakteristik dari romantis art keseluruhannya adalah rasa emosionalisme yang berbeda dengan gagasan pengekangan klasik yang penuh batasan. Modern art adalah seni rupa modern yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem adat atau suatu daerah yang berusaha mengembangkan seni berdasarkan filsafat, ilmu, dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Periode ini sekitar tahun 1860-an hingga 1970-an. Cara pandang baru dan ide yang fresh tentang bahan-bahan yang dipakai dengan tujuan yang berbeda. Tren ini membuat filsafat narasi mulai tersingkirkan, yang merupakan karakteristik seni tradisional, hingga menuju ke seni abstraksi. Era seni kontemporari, karena karya-karya ini masih tergolong baru, seni kontemporari dimulai saat berakhirnya era modern art pada tahun 1960-an. Seni kontemporari memiliki ciri khas yang sangat unik, bahkan menonjol dan aneh. Hal ini disebabkan karena kebebasan yang dimiliki oleh sang seniman sangat luas, tidak seperti zaman dahulu. Istilah kontemporer sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu contemporary, yang berarti apa-apa atau mereka yang hidup pada masa yang bersamaan. Contemporary art artinya seni rupa kontemporer yang bersifat kekinian karena diciptakan di masa yang masih bersamaan dengan kita dan dunia seni secara umum. Pada zaman ini juga, prinsip seni tidak hanya digunakan untuk mengekspresikan diri sendiri, seni juga digunakan untuk keperluan komersial juga. Dan kita bisa melihatnya dalam sebuah desain poster, iklan cetak, iklan digital, dan lain-lain. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Maaf jika ada materi yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.